warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore sahabat Begonia Lovers. Nah, kembali lagi bersama saya FC Flowers. Teman-teman, di video kali ini saya membagikan ilmu berdasarkan percobaan saya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang menunggu-nunggu video saya ini ya teman-teman, yaitu bagaimana cara kita membuat begonia bisa keluar warna di daerah panas. Nah, seperti kita ketahui ada beberapa begonia yang memang habitatnya begonia-begonia hibrid, terutama ya teman-teman, seperti salah satunya seperti yang saya pegang ini, yang memang habitatnya berada di ketinggian tinggi ya teman-teman, di MDPL yang tinggi atau di daerah yang sejuk atau dingin ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kita berada di daerah yang panas atau agak panas agar dia bisa warnanya minimal keluar ya teman-teman. Nah, di tips kali ini saya akan membagikan caranya yang sudah saya coba sendiri, tetapi teman-teman memang dia tidak akan semenor di daerah dingin. Karena sebagai informasi ke teman-teman ya, sebenarnya untuk beberapa begonia hibrid seperti red chili, red absolute, dan red elegan misalnya, khususnya untuk pengalaman saya untuk red chili sama red absolute ya, sebenarnya ini red chili aja saya contohkan karena yang lain udah nggak ada. Sebenarnya ini warna aslinya adalah silver teman-teman. Secara genetis dia berwarna silver. Kalau secara ilmiahnya saya bingung ya menjelaskannya karena saya memang bukan sarjana pertanian. Kalau ada teman-teman yang memang lulusan sarjana pertanian mungkin bisa menyambung di kolom komentar atau mengomentari hubungan secara ilmiah mengapa begonia ini bisa berubah menjadi merah di daerah dingin ya teman-teman. Kalau pernah sekilas saya baca, saya googling itu, karena di daerah dingin itu mempermudah tanaman untuk mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Nah, nitrogen ini seperti kita ketahui adalah merupakan unsur hara makro untuk tanaman, khususnya ke pokok bahasan saya ke begonia, di mana dia berperan penting ke pertumbuhan daun dan untuk warna daun ya teman-teman. Kalau ke tanaman yang berwarna hijau dengan unsur nitrogen dia akan lebih hijau, dan kalau yang berwarna silver dia akan berubah menjadi merah sebagai bentuk penyesuaian dirinya di tempat dingin karena dia menyerap nitrogen secara banyak ya teman-teman, tapi alami dari udara gitu. Nah, bagaimana kita merekayasa di tempat panas agar bisa keluar? Saksikan terus, jangan di skip-skip agar semua tahap-tahapannya itu teman-teman bisa paham, jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah nanti saya yang diprotes. Bun, kok udah diikutin caranya misalnya tapi begonianya nggak mau keluar warna atau malah mati ya teman-teman, karena saya juga melakukan percobaan ini ada yang mati ya, karena ya beberapa kesalahan yang saya lakukan sendiri. Sebelum lanjut teman-teman, saksikan dulu intro berikut sambil teman-teman klik subscribe, like, dan jangan lupa tekan loncengnya. Check it out. Langsung saja ke tahap-tahapannya ya teman-teman, dan saya mohon jangan di skip karena jangan sampai salah dari tahap 1 ke tahap berikutnya agar begonia ini tidak mati ya teman-teman, karena seperti kita ketahui begonia ini sangat rentan terhadap kelembapan dan pemupukan. Oke teman-teman, langsung saja. Cara yang pertama, tahap yang pertama untuk agar begonia yang kita beli dari dataran tinggi ini bisa tetap merah ya, biarpun dia tidak akan semenor banget seperti di beras tagi, ini saya beli dari beras tagi, tetapi dia akan merah seperti ini teman-teman. Yang jika teman-teman tidak membuat perlakuan khusus, dia akan jadi kalau bukan hijau silver ya teman-teman. Banyak teman-teman yang sudah mengalami ya teman-teman, bukan cuma saya. Dia akan menjadi benar-benar silver seperti bukan ID-nya itu ya teman-teman, seperti ada yang berbeda. Nah, tahap yang paling pertama dari media tanam. Kita harus menggunakan media tanam yang ada unsur bambunya.
yaitu humus bambu, humus daun bambu teman-teman. Jadi daun bambu yang sudah membusuk. Mengapa? Karena di daun bambu ini, di humus bambu terutama, dia mempunyai mikroorganisme lokal yang membantu tanaman, yang membantu begonia bisa lebih menyerap unsur nitrogen dan kalium dengan secara lebih baik ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang sarjana pertanian bisa membantu saya untuk menjelaskan dari sisi yang lebih ilmiahnya, karena yang saya jelaskan di sini adalah sesuatu yang lebih ke berdasarkan pengalaman yang saya buat teman-teman, dari pengalaman yang saya alami dan percobaan yang saya buat. Tetapi saya berusaha mencari literatur ilmiahnya, tetapi terbatas ya teman-teman, seperti yang saya sharing ke teman-teman saat ini. Jadi selain unsur nitrogen yang mempengaruhi begonia ini berwarna merah, yaitu unsur kalium, unsur hara. Unsur hara utama ya teman-teman, unsur hara pokok atau hara makro istilahnya ya, NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Tetapi untuk warna dia lebih ke nitrogen sama kalium ya teman-teman. Karena apa? Nanti ada di tahap selanjutnya. Jadi media tanamnya harus ada humus bambu. Terserah teman-teman mau dikombinasikan dengan andam pakis untuk menambah aerasi dan menambah unsur kandungan haranya, ataupun mau ditambahkan dengan sekam mentah fermentasi. Yang penting harus ada humus bambunya. Persentasenya terserah, makin banyak humus bambunya makin baik, tapi disesuaikan dengan kondisi teman-teman yang mana yang mudah didapat dan kondisi cuaca di tempat teman-teman seperti apa, untuk membuat media itu tetap harus poros ya teman-teman. Poros itu udah nggak bisa ditawar lagi, itu adalah syarat utama. Yang penting ada daun bambunya. Ini saya contohkan teman-teman. Kalau ini banyakkan sekam mentah tetapi tetap ada humus bambunya nih. Ini ya teman-teman, ini juga. Kalau ini medianya persis seperti yang ini, banyak andam dan banyak humus daun bambu yang lapuk. Daun bambu kering yang sudah menjadi humus atau sudah lapuk, sudah lama. Dan kalau yang di Bogor, seperti teman-teman kalau belum menyaksikan, saksikan di video saya tentang media tanam ala Bogor ya. Ini untuk agar dia bisa keluar warnanya teman-teman. Ini merah, memang tidak semenor di beras tagi, tapi dia keluar ya teman-teman, tidak menjadi full silver seperti ini misalnya nih daun mudanya. Kalau kita tidak menggunakan media tanam yang ada humus bambu, dia akan menjadi seperti ini semua daunnya teman-teman, baik daun muda maupun daun tua. Kalau teman-teman beruntung 8 bulan sampai setahun dia akan mulai memerah, biarpun nggak memakai andam bambu. Tetapi kalau memakai humus bambu lebih cepat teman-teman ya, dia daun barunya kalau kita beli dari beras tagi tidak akan langsung menjadi silver. Ini juga saya contohkan nih, ada humus bambunya. Ini red wallet, ada humus bambunya teman-teman. Nih yang sudah hampir menjadi tanah ya. Ini juga ada bambunya. Ini hampir banyak sekam tapi ada humus bambunya. Ini ada ya. Jadi dia bisa keluar warnanya ini malah hampir menjadi ungu, persis seperti di beras tagi teman-teman. Tidak menjadi silver seutuhnya seperti ini. Oke. Nah, lanjut ya teman-teman. Untuk langkah yang kedua, bagi kita di daerah panas, memang untuk bisa menjaga warnanya tetap cerah, tetap merah, itu harus dibantu dengan intensitas pupuk. Karena seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa di daerah dingin itu, di daerah dingin, cuaca yang dingin, suhu yang dingin dan sejuk, akar begonia lebih gampang menyerap kalium, mengikat kalium, atau bahasa pertaniannya saya kurang bisa menjelaskannya teman-teman. Sedangkan di daerah panas itu begonia ini agak kesulitan untuk menyerap kalium teman-teman, yang membuat warnanya menjadi menor. Begitu juga nitrogen bebas yang ada di udara, untuk di tempat panas itu nggak ada teman-teman, beda dengan di tempat yang dingin. Nah, bagaimana aturan pemupukan untuk membuat begonia ini bisa mengeluarkan warna merahnya atau warna menornya? Seperti ini. Kalau saya teman-teman, saya menggunakan pupuk POC, pupuk organik cair. Nah, ini nggak harus merek ini ya teman-teman, pokoknya POC yang dia mempunyai mikroorganisme lokal. Kalau ini dia mempunyai, tunggu saya baca, saya lupa. Mempunyai bakteri baik ya istilahnya teman-teman ya, bahasa gampangnya bakteri baik.
mempunyai mikroorganisme lokal. Nah, ini saya gunakan bisa merek Guano, atau yang terkenal itu POC Hantu, POC Guano atau POC macam-macam ya, pokoknya pupuk organik cair. Ini rata-rata digunakan untuk nutrisi akar. Tetapi teman-teman yang mau saya ingatkan, jangan berlebihan, harus sesuai dosis ya. Jangan teman-teman mungkin berpikir, oh biar dia lebih cepat keluar atau mungkin bisa semenor-menornya, dilebihin dosisnya. Itu malah bakal membuat begonia teman-teman mati. Jadi sesuai dosisnya aja. Sesuai dosis yang tertera. Misalnya ini kalau yang untuk yang top G2 ini, 1 tutup botol untuk 2 liter air. Jadi ikuti aturannya teman-teman. Kapan saya menggunakan pupuk ini? Ini saya gunakan setiap saya mau menyiram teman-teman. Jadi nggak tergantung setiap seminggu atau 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Pokoknya kalau medianya sudah kering, begonia ini sudah siap untuk disiram, sudah harus disiram, saya menggunakan ini untuk sekaligus untuk nutrisi akar. Sudah pernah saya bagikan di video-video yang lain, teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Jadi tidak berpatokan ke hari ya, sama jadwal pemberiannya sama dengan jadwal penyiraman ya teman-teman. Jadi misalnya 2 minggu ini dia di musim hujan, misalnya saya tidak pernah menyiram karena selama 2 minggu ini dia masih tegak, masih belum bisa disiram, berarti saya kasih ini 2 minggu sekali di saat penyiraman akar ya teman-teman. Untuk tekniknya ada di video saya yang tentang penyiraman, bisa di scroll ke bawah. Oke, tahap yang selanjutnya yaitu pemberian pupuk daun ya teman-teman. Nah, tapi pupuk daunnya ada aturannya ya teman-teman, harus menggunakan pupuk daun yang ini hanya contoh merek ya, teman-teman bisa menggunakan merek yang lain yang kandungan kaliumnya tinggi. Nah, ini beberapa percobaan ini sudah banyak teman-teman lain yang lakukan di tanaman aglonema ya teman-teman. Jadi aglonema kayak misalnya yang suksom itu merahnya akan lebih merah jika menggunakan pupuk ini, pupuk daun yang kandungan kaliumnya tinggi. Begitu juga dengan begonia teman-teman, sudah dari yang saya coba ya, yang saya praktekkan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, yang penting di sini adalah dosis. Jangan sampai salah dosis ya teman-teman. Dibaca baik-baik, dibaca benar-benar, jangan sampai salah. Karena yang misalnya yang gandasil B ini 10 atau 1 sendok makan itu sekitar untuk 10 liter air ya teman-teman, bukan untuk 1 liter air. Karena kalau teman-teman salah dosis, begonianya bisa langsung mati teman-teman, karena dia terbakar. Daunnya akan terbakar, jika dia masuk ke akar, akarnya akan terbakar. Jadi jangan berlebihan dosisnya. Kapan menggunakan ini? Nah, misalnya saya untuk penyiraman akar 2 minggu sekali. Nah, dalam rentang waktu 2 minggu itu, misalnya pas udaranya panas atau dia agak layu, saya melakukan spray daun ya teman-teman. Spray daun di pagi hari di saat stomata terbuka, bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tergantung cuacanya. Kalau cuacanya lagi panas bisa seminggu 2 kali saya pakai ini. Kalau cuacanya lagi musim hujan teman-teman, paling seminggu atau 2 minggu sekali saya spray daun. Jadi dalam sebulan itu bisa 2 atau 4 kali menggunakan gandasil B. Kalau yang lebih praktis juga, yang lebih bagus yang ini ya teman-teman, yang ini agak lebih high ya. Ini agak lebih mahal tapi praktis, nggak perlu dicampur ke air, ini langsung disemprot kayak gini aja ke begonianya. Ini Biofinasi Gold. Merek lain juga ada ya teman-teman. Ini kalau yang tadi kimia, ini lebih ke organiknya. Ini organiknya udah ada hormon-hormonnya. Hormon-hormon ini penting juga ya teman-teman. Hormon terus mikroorganisme lokal itu dia membantu akar untuk secara maksimal mengeluarkan warna yang dimanifestasikan ke daunnya. Nah, ini hanya salah satu contoh merek. Kalau mau yang praktis, yang teman-teman punya dana lebih ya, pakai ini. Ini warnanya jadi cerah ya teman-teman, biarpun kita berada di tempat panas. Nah, kalau teman-teman di tempat dingin ya tidak perlu perlakuan khusus juga, tetap dia akan menor ya teman, karena memang yang seperti saya singgung tadi, banyak unsur hara di udara bebas yang diserap akar tanaman maupun daun tanaman secara langsung. Oke teman-teman, dan jaga hilang ini mami.
Nah, teman-teman, itu tadi 3 tahapan ya teman-teman, jangan sampai salah. Kalau yang belum paham bisa dibalik lagi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting teman-teman adalah kalau teman-teman punya waktu lebih, yaitu merekayasa lingkungannya semirip mungkin dengan habitat aslinya. Ya, maksud saya begonia brastagi ini atau begonia hibrid ini yang warnanya menor-menor ini menyukai kondisi lingkungan yang mirip seperti hutan hujan tropis ya teman-teman, yaitu hangat tetapi lembab. Jadi kalau teman-teman mau dia tetap menor, selain 3 langkah tadi, langkah yang terakhir, yang langkah pelengkap, yaitu merekayasa lingkungannya menjadi sesejuk mungkin teman-teman, semampu teman-teman, sesejuk mungkin dan selembab mungkin. Walaupun akan tetap hangat ya, tapi tidak apa-apa karena begonia ini suka cuaca yang suka lingkungan yang hangat tetapi dengan kelembapan yang tinggi ya teman-teman. Bagaimana cara merekayasa lingkungannya? Teman-teman bisa saksikan di video-video saya sebelum-sebelumnya, itu banyak yang saya membahas tentang bagaimana cara menjaga kelembapan lingkungan begonia, karena bukan dengan menyiram media tanamnya ya teman-teman, karena dia tidak suka lembab di media tanamnya, dia suka lembab di lingkungannya. Itu saya ulang-ulang lagi karena itu penting ya bagi pertumbuhan begonia teman-teman ya. Atau ada di video saya yang 3 hal yang tidak disukai begonia. Di situ ada saya praktekkan cara bagaimana kita menurunkan suhu di siang hari sehingga begonia lebih maksimal proses fotosintesisnya, yang berkaitan juga untuk proses dia mengeluarkan warnanya. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau teman-teman yang merasa kesulitan untuk mencari humus bambu, karena tidak semua daerah, terutama daerah perkotaan itu mudah mencari humus bambu ya teman-teman. Kalau di Bogor kan kita gampang ya, di mana-mana pohon bambu awitali ini ada. Tetapi kalau teman-teman yang seperti di Jakarta atau di Manado mungkin itu agak yang pokoknya yang di perkotaan yang susah nyari humus bambu, atau teman-teman yang nggak mau repot untuk melakukan fermentasi baik secara alami ataupun buatan, teman-teman bisa, nah saya menyediakan ya, menjual bisa memesan kepada saya langsung aja ke nomor WA. Nah, untuk kemasan yang seperti ini kemasan untuk sementara masih seperti ini kemasannya. Ini kemasan beras 10 kilo ya teman-teman. Ini padat ya teman-teman. Ini saya pakai humus bambu yang udah lapuk, humus bambu yang hampir jadi tanah tapi masih bentuk daun ya. Seperti ini dicampur dengan andam-andaman. Di sini ada andam pakis dan sedikit sekam mentah fermentasi. Jadi ini lengkap unsur haranya teman-teman, ada nitrogen dari andam pakis dan ada kalium serta fosfor dari sekam mentah fermentasi dan dari andam bambunya, dari humus bambunya teman-teman. Dan ini tentunya sudah difermentasi secara alami. Kalau yang penasaran bagaimana fermentasi secara alami dari humus bambu, itu fermentasi ala pembudidaya di Kota Bogor ya teman-teman, dan sudah menjadi kearifan lokal di sini. Teman-teman bisa melihat di video saya yang banyak saya bahas tentang media tanam ala Bogor ya teman-teman. Ini sekarung ini 10 kilo padat. Teman-teman bisa gunakan di 5-7 pot ukuran 25 teman-teman, seperti ini. Oke ya. Ini saya jual dengan harga promo 25.000. Yang mau memesan langsung ke nomor WA aja ya teman-teman. Karena link Shopee-nya lagi diproses. Oke teman-teman, hampir semua begonia saya gunakan media ini. Kelebihannya yaitu tadi dia bisa menjaga warna begonia tetap menor. Yang kedua dia sangat poros, yang ketiga unsur haranya lengkap, dan yang keempat dia mengandung silika. Jadi meminimalisir, silika itu menolak jamur ya teman-teman. Jadi dia meminimalisir kemungkinan begonia ini untuk terserang penyakit jamur. Oke. Terima kasih teman-teman. Demikian penjelasan video kali ini tentang tips untuk cara ala FC Flowers untuk menjaga atau membuat warna begonia hibrid tetap menor ya teman-teman. Terima kasih, semoga teman-teman bisa memahami dan mempraktekkan, dan warning ya itu yang saya bilang tadi, jangan sampai kelebihan, sesuai dosis, sesuai aturan, sesuai petunjuk yang saya bagikan di video ini. Terima kasih, salam satu hobi.